Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawzi Farok. Nama saya Ajana Limani. Kami akan mempresentasikan potensi ancaman terhadap komputer jaringan. Pada potensi ancaman dan serangan terhadap keamanan jaringan, di sini ada 3 topik. Pertama, analisis keamanan jaringan. Kedua, serangan-serangan pada komputer jaringan. Dan ketiga, cara meningkatkan keamanan jaringan. Selanjutnya langsung saja. Satu, vulnerability, kelemahan atau celah pada sistem jaringan atau aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang untuk masuk atau merestart. 2. Threat, segala hal yang berpotensi menyebabkan kerusakan atau serangan pada sistem seperti hacker, malware, atau kesalahan konfigurasi. Threat tersebut ada 5. Yang pertama, destruction, yaitu upaya untuk menghancurkan suatu sistem jaringan. Yang kedua, ada denial, merupakan upaya untuk menghentikan atau menggugurkan operasi layanan dalam jaringan. Ketiga, thief, upaya untuk mencuri informasi penting dalam jaringan. 4. Modification, merupakan upaya untuk mengubah data penting dalam jaringan. 5. Fraud, merupakan upaya penipuan pada suatu sistem informasi. Impact adalah konsekuensi atau kerugian yang terjadi jika ancaman berhasil memanfaatkan kerentanan. Misalnya, data hilang, sistem rusak, atau layanan terganggu. 4. Frekuensi adalah sistem yang menganalisis seberapa sering ancaman atau serangan kemungkinan akan terjadinya terhadap suatu sistem dalam periode tertentu. 5. Recommended countermeasures, tindakan yang disarankan untuk mengurangi risiko seperti penggunaan enkripsi, firewall, antivirus, update sistem, dan backup data. Serangan-serangan pada komputer jaringan. 1. Trojan horse. Trojan horse merupakan program berbahaya yang menyamar sebagai aplikasi biasa agar korban mau menginstalnya. Jenis kerusakannya yaitu dapat mematikan komputer secara random. 2. Virus merupakan program yang menempel pada file atau program lain dan menyebar dengan cara menyalin diri saat file tersebut dijalankan. 3. Worm merupakan malware yang dapat menyebabkan sendiri jaringan tanpa bantuan pengguna. 4. Logic bomb merupakan kode yang disisipkan ke dalam program dan aktif pada kondisi tertentu. Dampaknya menghapus data, merusak sistem, dan memicu instalasi malware. 5. Eavesdropping merupakan teknik penyadapan data yang melewati jaringan. 6. Spoofing merupakan tindakan memalsukan identitas untuk mendapatkan kepercayaan atau akses. 7. Denial of service, serangan dan bertujuan untuk membanjiri server dengan traffic sehingga server tidak dapat melayani kebutuhan teman. 8. Man in the middle attack, dalam serangan ini penyerang berada di antara dua pihak yang sedang berkomunikasi dan menyelap atau memanipulasi data. 9. Phishing adalah teknik mengetahui korban agar menyerahkan data seperti password, OTP, atau informasi bank. 10. Serangan layar aplikasi. Serangan ini menyamar lapisan aplikasi layar 7OS, yaitu layanan yang digunakan pengguna secara langsung. Cara meningkatkan keamanan jaringan. Yang pertama, ganti alamat SSID. Mengubah nama jaringan WiFi atau SSID agar lebih aman dan tidak mudah ditebak. Ini membantu mencegah orang asing mencoba masuk ke jaringan. Kedua, gunakan enkripsi. Mengaktifkan fitur pengamanan WiFi seperti WPA2 atau WPA3 agar data yang lewat di jaringan terenkripsi atau teracak dan sulit dibaca oleh orang lain. 3. Nonaktifkan interface router. Matikan fitur tertentu
menginstal antivirus. Menginstal perangkat lunak keamanan yang dapat mendeteksi, mencegah, dan menghapus malware seperti virus, worm, trojan, dan ransomware. 5. Lakukan backup. Buat salinan data ke tempat lain seperti cloud, hard disk, atau server cadangan agar data tetap aman jika terjadi serangan, kerusakan sistem, ataupun kehilangan file. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.